Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang menerapkan pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik-teknik pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Syifa Kartika Putri, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, pengertian model pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkusan atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pengertian metode pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga, bagi sumber belajar, dalam menggunakan suatu metode pembelajaran, harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Pengertian strategi pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Strategi kemampuan fisik motorik anak usia dini yaitu sebuah pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan perencanaan dalam proses perkembangan yang berkesinambungan dan terjadi secara signifikan. Perkenalkan, nama saya Oktarina Manasikana, NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teknik-teknik pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Teknik-teknik pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini yaitu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah siswa yang terbatas. Tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pengembangan yang sesuai untuk kemampuan fisik motorik anak usia dini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan perilaku yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di dalam proses pendidikan PAUD, seorang guru harus mengetahui dan menjalankan apa saja pendekatan-pendekatan dan arah dalam pendidikan PAUD. Bahwasanya pendekatan dan arah dalam pendidikan PAUD ini dirasa sangat penting karena akan mempengaruhi proses belajar pada tingkat selanjutnya dan sangat berpengaruh pada proses tumbuh berkembangnya anak itu sendiri. Selanjutnya, menentukan model pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Guna mengembangkan kemampuan fisik motorik anak, guru bisa menggunakan berbagai model untuk mencapai pembelajaran. Anak usia dini memiliki ciri khas sehingga model-model yang digunakan bisa sesuai untuk anak usia dini. Pemilihan model ini dilakukan agar anak tidak mengalami cedera. Anak bisa merasa nyaman dan tidak takut dalam melakukan gerakan-gerakan yang ada dalam pembelajaran. Contoh model pembelajaran motorik kasar dan motorik halus yaitu yang pertama membawa anak ke lapangan yang memiliki gundukan tanah yang menyerupai bukit dan mintalah anak untuk menaiki dan menuruninya. Yang kedua, mintalah anak berdiri memegang bola, kemudian bola dilempar ke atas dan kemudian anak berusaha untuk menangkap bola itu. Dan yang terakhir, menyusun puzzle dengan jumlah sedikit puzzle akan terpasang sempurna dan membentuk objek yang benar hanya jika semua komponen puzzle dipasang dengan benar.
Perkenalkan, nama saya Denisha Fiandawardani, NIM 94. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Jadi, seorang guru dianjurkan untuk menguasai metode yang berguna untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. Guru PAUD harus bisa untuk menciptakan pembelajaran secara aktif, menyenangkan, dan yang paling utama yaitu berorientasi pada anak. Dengan begitu, anak bisa berkembang dengan pesat dan potensinya bisa berkembang secara maksimal. Ada beberapa metode yang bisa mengembangkan fisik motorik anak usia dini, di antaranya yang pertama, metode bermain. Dalam metode ini, anak dapat kesempatan untuk mempelajari sesuatu dengan merasakan secara langsung. Metode ini memiliki pandangan bahwa pada saat belajar anak diberi kesempatan secara langsung untuk merasakan serta bermain sesuai perannya akan lebih efektif dibandingkan yang cara lainnya. Di dalam bermain, kemampuan fisik motorik yang dimiliki anak akan meningkat. Permainan yang membutuhkan aktivitas fisik yang bisa meningkatkan kemampuan otot pada anak, yaitu kemampuan bergerak serta keluasan dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang kedua, metode demonstrasi. Metode ini merupakan salah satu metode yang memberikan pengalaman belajar melalui indera penglihatan dan pendengaran yang kemudian diikuti dengan mensimulasikan pekerjaan yang telah didemonstrasikan. Dengan kegiatan ini, guru bisa meningkatkan pengetahuan anak melalui penglihatan dan pendengaran. Anak bisa diminta untuk melihat dan mendengar keterangan yang telah diberikan guru, sehingga anak bisa paham tentang cara mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, anak bisa meniru cara melakukan sesuatu seperti yang telah dicontohkan oleh guru. Untuk mengembangkan motorik halusnya dengan memberi kegiatan menempel gambar buah pada lembar kerja siswa. Melalui metode demonstrasi ini, anak bisa mengamati cara menggunting pola di kertas, mengamati cara melipat kertas, cara memegang kertas, dan menggunting dengan benar. Yang ketiga, metode gerak dan lagu. Ketika melakukan gerakan secara sadar, seseorang bisa melakukan gerakan yang dipimpin serta dilakukan dengan mengikuti ritme. Sedangkan koordinasi gerak adalah salah satu kemampuan manusia dalam melakukan kekuatan arah, gerak, serta kecepatan harmonis. Gerak merupakan suatu hal yang sangat kreatif bila digabungkan dengan musik yang telah diinterpretasikan oleh anak dengan cara yang berbeda-beda. Ketika anak melakukan kegiatan yang bisa mendorong kemampuan fisik motoriknya seperti melakukan tarik kupu-kupu yang menggunakan metode gerak dan lagu merupakan salah satu kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan fisik motorik kasar pada anak. Dan selanjutnya, menentukan strategi pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, memfasilitasi kreativitasnya. Pada saat anak berusia 15 bulan, anak dapat membuat tanda tangan menggunakan krayon, dan pada saat anak berusia 2 tahun, anak sudah dapat mencoret-coret. Kita bisa memberikan krayon yang berukuran besar untuk tangan yang kecil, tetapi kita bisa juga memberikan potongan kapur serta cat jari untuk mengekspresikan dirinya. Dan yang kedua, membangun keterampilan dasar anak. Berikan dorongan kepada anak untuk menggunakan kedua tangannya ketika melakukan tugas-tugas baru. Meminta anak untuk memasukkan benang ke manik besar atau ke dalam lubang pasta rigaton. Yang ketiga, melatih anak berjalan. Anak akan mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah cukup matang, proporsinya kakinya cukup kuat untuk menopang tubuhnya sendiri, dan anak juga ingin berjalan sendiri untuk mengambil mainannya pada saat bermain. Dan selanjutnya, teknik-teknik yang sesuai untuk pengembangan kemampuan fisik motorik anak usia dini. Perlunya kita ketahui penguasaan motorik anak agar bisa membuat anak bebas bergerak, contohnya dengan mengajarkan motorik halus serta motorik kasar yang berguna bagi anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dengan kita mengembangkan kemampuan
motorik pada anak secara otomatis, kita bisa membuat anak menjadi kreatif serta juga lebih mudah untuk meningkatkan intelektual pada anak. Untuk mengembangkan motorik halus, anak ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengajak anak untuk menepuk tangan. Dan yang kedua, menempel sesuatu dengan menggunakan kertas. Yang ketiga, melakukan kegiatan membuka dan menutup kancing. Dan yang keempat, menggunakan krayon untuk melakukan aktivitas mewarnai dan menggambar. Cara terbaik untuk melatih motorik anak juga bisa dilakukan dengan memberikan berbagai perlengkapan yang sesuai dengan usianya dan juga imajinasinya. Misal memberi permainan yang mengedukasi, salah satunya yaitu menggambar dan bermain alat musik. Untuk mengembangkan motorik kasar pada anak juga bisa dilakukan dengan yang pertama, ketika berada di luar ruangan, ajak anak untuk berlari, memanjat, melompat, serta melatih keseimbangan melalui permainan tradisional seperti engklek. Dan yang kedua, mengajak anak bermain bola. Kita bisa mengajak anak bermain bola serta mendorong secara bertahap sehingga nanti anak bisa mulai menendang sendiri. Cara tersebut bisa dilakukan pada anak yang berusia 1 tahun. Yang ketiga, mengajarkan anak duduk, dan kita bisa mengajarkan anak duduk perlahan yang bisa membuat ototnya menjadi kuat. Kita mengajarkannya pada anak yang berusia 6 bulan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.